Bang, kabarnya Abang pengen ngajak Peggy Setiawan nih untuk bergabung di PT Abang nih. Nah, mungkin ada ceritanya seperti apa, Bang? Sebetulnya bukan bergabung ya, sebetulnya bukan bergabung. Saya melihat dari sisi kemanusiaan aja sih, ya kan. Terlepas dari kejadian yang menimpa, yang penting kan kalau menurut saya gini loh, kita ambil hikmahnya saja. Jangan, oh ini gara-gara gini prosesnya kayak begini, nggak benar. Sekarang qadarullah adalah dia dinyatakan tidak bersalah oleh hakim. Ya sudah, bersyukur aja di situ udah. Ya kan? Itu kan sudah kehendak Allah. Proses jalan hidup manusia ini kan sampai dia mungkin mengalami proses ditangkap dulu. Kalau dia nggak ditangkap, dia nggak mungkin seterkenal ini. Iya nggak? Kita ini selalu harus berpikir dari jalannya Allah itu kadang nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi insya Allah kalau kita tekun, kita selalu husnuzon sama Allah, insya Allah malah hasilnya akan baik, ya kan? Jadi gara-gara dia ditangkap, di penjara sebentar, terus di sidang satu Indonesia kenal dia, ya kan? Harus kita selalu berpikir ngambil sisi positifnya untuk saudara Peggy Setiawan. Nah, saya melihat Peggy Setiawan ini kan punya pengalaman di bidang pembangunan ya, sipil ya. Jadi saya punya usaha di bidang kontraktor, namanya John Traktor, ya kan, bangun gudang, pabrik, ya kan, dan lain-lain. Jadi saya melihat sebuah opportunity yang bisa saya kasih buat Peggy. Jadi kalau memang nanti Peggy Setiawan tertarik, saya akan kasih investasi modal. Jadi saya akan bukakan dia sebuah PT, ya kan. Nanti saya pun akan coaching dia langsung. Saya akan khusus untuk memberikan dia coaching, pelatihan bagaimana sih manage bisnis, bagaimana nyari kliennya, bagaimana mengelola pelanggan seperti apa. Nah, kalau lebih ke skill ininya, kan dia ada pengalaman di kuli, jadi kan. Nah, mungkin pengalaman sebagai, justru dia pengalaman ibarat tuh restoran, dia ini juru masaknya, ya kan? Orang yang pelaksananya langsung. Artinya Peggy Setiawan ini kalau kita bimbing dengan baik, insya Allah dia bisa jadi orang sukses nih. Udah ada nih step stone-nya, Allah udah ngasih jalannya nih, dia diterkenalin nih. Nah, sekarang tinggal Peggy apakah bersedia untuk melangkah lebih maju lagi untuk ke bisnis, atau ya kayak gini aja. Paling kalau kayak gini aja bentar lagi hilang udahan beritanya. Kalau mau terus eksis, dia harus bikin gebrakan. Yang salah satu gebrakan, saya ajak kolaborasi. Saya akan bukakan bisnis untuk Peggy Setiawan. John LBF akan bukakan dia PT, saya akan modalin, saya akan mentorin langsung, saya akan coachingin langsung. Perusahaan mungkin bergerak di bidang renovasi rumah atau bangun rumah, ya, atau bangun kantor, ya, gedung, ya kan. Tapi saya bukakan PT baru, ya. Nanti jadi jadi kompetitornya John Traktor dong. Buat saya itu nggak ada istilahnya kompetitor. Allah itu sudah ngasih rezeki. Rezeki itu nggak pernah salah tempat. Saya selalu percaya rezeki itu tidak akan pernah salah menghadap tuannya. Jadi ini Indonesia negara yang luas, nggak apa-apa Peggy buka usaha di bidang yang sejenis. Saya yang viralin, saya yang bantu dia promosi, saya bantu dia modal, saya bukakan PT-nya, Peggy dapat rezeki, terus John Traktor ya udah ada rezekinya juga gitu. Jadi saya sudah perintahkan juga untuk lawyer saya untuk mencari infonya, kontaknya dari Peggy Setiawan, karena saya melihat insya Allah Peggy ini akan diangkat derajatnya. Peggy Setiawan ini akan diangkat derajatnya. Pesan saya buat Peggy Setiawan, jangan pernah lupa diri, terus menjadi pribadi yang rendah hati, nggak usah nyerang siapapun. Pesan dari John LBF untuk Peggy Setiawan, nggak usah aku dizolimin, udahlah, nggak usah. Aku diiniin, udah ikhlas. Ilmu ikhlas itu dapatnya lebih luar biasa dari Allah akan diberikan gitu. Kira-kira berapa banyak yang akan digelontorkan kalau seumpamanya Peggy jadi mau? Pastinya begini ya. Kalau Peggy bersedia, nanti pun kita akan bikin PT bersama, ya kan? Artinya modal semuanya nanti dari saya. Modalnya itu ya
terbatas lah. Misalnya investasi kita injek dana mungkin 5 miliar dulu misalkan ya, untuk keperluan start awal, ya kan. Nah, itu kan kalau dalam proses sipil seperti itu kan nanti begitu udah ada pekerjaan dan lain-lain, ya kan, kita mulai kerjakan sambil berjalan untuk beli bahan-bahan dan lain-lain, untuk bayar gaji tukang-tukang, dan dia sudah punya pengalaman di situ. Jadi kalau untuk investasi usaha bersama ya bisa mungkin di range 1-5 miliar saya kira cukup lah untuk modal setor awal lah, untuk modal setor awal. Nanti kita lihat urgensi dan kebutuhannya seperti apa gitu. Tapi yang lebih penting adalah saya harus ketemu dulu sama Peggy. Peggy ini benar-benar ada vision nggak untuk dia pengen maju, pengen ini, dia sejauh apa pengalamannya di bidang ini ya. Jadi itu opsi pertama dari saya bukain bisnis langsung. Nah, opsi kedua bisa juga dia bergabung di perusahaan saya, mungkin jadi mandornya atau jadi manajer tukang-tukang, yang ngatur tukang-tukang, yang kan dia punya koneksi tukang-tukang banyak pasti. Dia bisa bantu untuk ketika kita ada kebutuhan tukang untuk di John Traktor. Jadi ada bisa kerja bareng sama saya, bisa saya langsung kita gas langsung dia buka usaha. Mumpung lagi terkenal. Jadi orang itu kalau mau sukses mumpung lagi terkenal buka bisnis. Itu caranya John LBR. Bang, tapi yang menarik di sini kalau seumpamanya Peggy berdiri sendiri di usaha yang kerjasama itu, posisi Peggy sendiri sebagai apa? Saya kasih jadi jabatan direktur utama lah. Kan dia pelaksananya. Dia sebagai direktur utama, saya komisaris. Ya kan? Ini menurut saya segala sesuatu yang terjadi di hidup kita ini atas izin Allah semuanya. Sudahlah, kita jangan sah-sah aja sih kalau mungkin diundang podcast sana, podcast ini cerita. Tapi saran saya dia menyampaikan yang lebih bijak, itu akan publik akan lebih respectnya luar biasa. Jadi ya menurut saya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya semua atas izin Allah. Saya bersyukur pada Allah atas apa yang menimpa saya, dan sampai di titik hari ini saya dikenal masyarakat luas. Doakan ya masyarakat Indonesia, udah nggak usah ini polisi begini, ini aku iniin ya, dibisik-bisikan kan banyak. Udah gugat aja ini minta ganti rugi dan lain-lain, ya itu hak masing-masing. Tapi kalau menurut saya opportunity Peggy akan lebih luas ke depan ketika dia ikhlas. Dan pastinya jangan tolak tawaran saya. Bang, tapi rencana Bang ini apa nggak terlalu terburu-buru Bang? Karena status Peggy ini masih saja mungkin kembali dijadikan tersangka, karena ada beberapa pihak-pihak pengacara yang ingin Peggy itu kembali menjadi disangkakan ini. Kalau saya melihat saya bukan ahli melihat apa-apa, tapi kalau saya melihat Peggy ini orang jujur, ya, dari cara ini orang lugu jujur gitu ya, menurut saya pribadi pandangan saya. Ya justru kalau menurut saya kalau misalkan nanti dia harus menjalani proses lagi, saya siapin lawyer yang lebih kuat, saya jagain, ya kan. Ya kalau Peggy nanti jadi mitra bisnis saya atau saya bukain bisnis Peggy Setiawan, ya saya punya kewajiban untuk membela dia juga lah, untuk ngejaga dia juga lah, ya ngejaga lah lebih ya. Tapi tetap kita menghormati ya. Kalau memang nanti hasilnya seperti apa, saya pribadi orang yang nggak suka berandai-andai yang negatif. Saya suka yang berandai-andai yang positif. Saya membayangkan Peggy Setiawan ini jadi seorang pengusaha, ya kan. Dia sekarang dia tinggal ngomong, guys, aku buka usaha bangun rumah ya, siapa yang mau renovasi rumah, mau bangun rumah, hubungin perusahaan saya ya. Ini perusahaan saya sama Bang John LBR. Insya Allah telepon nggak berhenti berdering gitu. Kalau saya kan melihatnya dari kacamata bisnis sebagai pengusaha kan, ya tinggal dia bikin video nih, konten, posting, saya posting bisa. Guys, buat kalian semua, ayo support usaha saya yo. Alhamdulillah nih saya dapat kesempatan dibukain bisnis sama Bang John. Saya sebagai direktur utama,
saya punya saham bagi dua sama Bang John, saya nggak perlu modal misalkan, ya kan? Ayo guys, yang butuh bangun rumah dan lain-lain silakan. Ya, misalkan Peggy kontraktor misalkan, ya kan? Selesai kan? Dikirim kan? Ya, itu kan Allah mau datengin rezeki itu kan caranya macam-macam, bos. Tapi abang kelihatan serius banget nih, sampai mau nyiapin lawyer, gelontorin uang 5M buat Peggy kalau memang Peggy-nya serius juga sama abang. Nah, ini kira-kira untuk langkah kesananya nih abang gimana dalam waktu dekat? Saya udah ikhtiarnya ya, saya coba minta tolong lawyer saya. Kemarin katanya sudah ada dari pihak keluarganya udah komunikasi sama Pak Maci. Tapi selanjutnya saya belum dapat update baru lagi. Ya, kalau dibilang gini Mas, segala niat baik itu harus diseriusin. Jadi kalau kita punya niat baik ya harus diseriusin. Ya, perkara nanti hasilnya seperti apa jangan ngatur Tuhan. Nah, ya kan, tugasnya usaha aja. Usaha saya cari kontaknya Peggy, suruh lawyer saya. Usaha ini saya ngomong di media. Ya kan, ini kan ikhtiarnya saya. Sisanya kehendaknya Tuhan, jangan ngatur Allah. Terserah Allah maunya gimana. Oh ternyata qadarullahnya saya bisa bisnis sama Peggy. Oh ternyata qadarullahnya misalkan hasilnya nanti Peggy jadi karyawannya perusahaan saya, John Traktor, atau Peggy-nya nggak mau. Semua kan kita nggak bisa ngatur. Apa yang bisa kita kendalikan sih? Cuman tugas kita cuman usaha aja. Sisanya urusan Tuhan. Nah, yang menarik lagi Bang, terkait Peggy ini kan masyarakat juga tadi memberikan support, artinya mendoakan dan sekaligus mendukung langkah Abang John sendiri. Nah, kira-kira kapan akan direalisasi? Kembali lagi, kan kita harus ketemu dulu. Jadi kalau bicara kapan ya insya Allah nanti mungkin setelah nonton berita ini Peggy menghubungi saya atau pengacara saya yang lebih duluan dapat kontaknya Peggy, ya kan? Atau teman-teman wartawan nanti bisa share juga ke saya biar lebih cepat, ya kan? Intinya saya sangat serius. Gini ya, John LBF ini orang yang kalau udah ngucap saya kejar. Ingat dong tahun lalu saya menjarain orang, ya kan? Ingat dong tahun lalu, ya kan? Saya menjarain salah satu oknum pengacara Arif Edison, ya kan? Ya, emang itu dari laporan polisinya Pak Sabar Tobing, ya kan? Tareng, tapi korbannya kan saya juga, gitu kan? Dari satu kesatuan saya sama Pak Sabar, ya kan? Saya kalau udah punya keinginan, insya Allah saya kejar. Maksudnya, insya Allah saya akan berusaha. Tapi kembali lagi ada ruang yang nggak bisa saya kendalikan, yaitu kehendak Allah. Jodoh, rezeki, maut, semua itu kan ada yang atur. Kita tugasnya manusia usaha aja. Bang John, tapi ada rasa optimis atau pesimis juga nggak sih? Karena kan Bang John juga sempat waktu Tiko, masih ingat? Ya, Nah, itu. sampai sekarang saya sama Tiko komunikasi terus. Boleh ditanya ke Tiko, hubungan pun baik. Cuman memang anak ini lebih suka freeman gitu. Dia lebih suka kayak jadi makelaran mobil, makelaran motor, entrepreneur jiwanya. Ya, saya lagi ngamatin dulu seberapa konsisten dia. Kalau memang ini konsisten, Tiko pun juga bisa saya ajakin untuk mungkin buka bisnis dan lain-lain. Tapi saya melihat ini kan dia masih muda banget ya. Saya mau lagi ngamatin terus nih sosial medianya lagi saya liatin terus. Nah, kalau kasus Tiko kan dia ditolak tawaran 10 juta per bulan gajinya tolak. Ya, itu benar-benar ditolak. Jadi kalau mungkin Peggy semoga nggak nolak. Oke, siap, mantap. Ya. Terima kasih Bang.